الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita jika melakukan perjalanan jauh, baik itu namanya piknik, healing, rekreasi, studi banding, studi tour, kunjungan, umroh, haji, dan perjalanan-perjalanan jauh lainnya, maka biasanya ketika akan pulang ke kampung halaman dari perjalanan jauh itu, rata-rata setiap kita membawa oleh-oleh. Oleh-oleh ciri khas daerah yang kita kunjungi. Oleh-oleh berupa makanan, minuman, souvenir, dan lain sebagainya kita bawa ke kampung halaman untuk dibagikan kepada saudara, tetangga, dan sahabat. Tetapi biasanya oleh-oleh ini hanya bermanfaat bagi jasmani kita, karena berupa makanan dan minuman. Apalagi yang berupa souvenir nggak bisa dimakan, hanya bisa dijadikan pajangan. Tetapi ada satu perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang sangat jauh. Mungkin kalau ditempuh oleh kendaraan milik kita itu membutuhkan waktu entah berapa puluh tahun. Maka ketika seseorang mampu dengan izin Allah melakukan perjalanan yang sangat jauh ini, maka oleh-olehnya pun sungguh luar biasa. Tidak hanya bermanfaat bagi jasmani, tapi juga bermanfaat bagi rohani kita. Perjalanan jauh itulah yang dikenal dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepulang dari Isra Mi'raj itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan oleh-oleh dari Allah, membawa oleh-oleh untuk kita semuanya. Dan oleh-oleh itu adalah sangat bermanfaat untuk jasmani dan rohani kita, yaitu salat 5 waktu. Sesungguhnya perintah salat ini luar biasa, berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya, berbeda dengan perintah saum Ramadan, perintah zakat, perintah jihad, dan lain sebagainya. Salat ini langsung Rasulullah SAW diundang oleh Allah, bertemu dengan Allah dan Rasul, berkomunikasi langsung dan memberikan oleh-oleh, memberikan perintah kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini. Dan kita bersyukur yang awalnya 50 kali sholat dalam sehari, kemudian dikurangi dan hanya menjadi 5 kali.
Tapi walaupun 5 kali sehari, pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Karena setiap kali kita sholat, pahalanya oleh Allah diberikan 10 pahala. Maka 5 kali kita sholat dikali 10, dapat pahala 50. Sholat 5 kali sama dengan orang yang sholat 50 kali. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sungguh luar biasa keutamaan salat ini. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakannya, melalaikannya, melupakannya, apalagi meninggalkannya, karena ini adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Banyak keutamaan salat 5 waktu ini. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi?" Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Qala fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu biha al-khataya. Bukhari, rawal Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, lau anna nahran bi babi ahadikum, ada sungai di depan pintu rumah kalian. Sungainya bersih, jernih, mengalir dengan indahnya. Yaghtasilu fihi, yang punya rumah itu setiap hari kulayaumin mandi sampai 5 kali. Di depan rumahnya ada sungai mengalir jernih bersih, orang itu tiap hari mandi 5 kali. Kata Rasul, kira-kira ada kotoran yang tersisa tidak dari badannya? Maka kemudian para sahabat menjawab, la yubqi min daranihi syai'an. Pasti ya Rasul, tidak akan ada kotoran yang tersisa di tubuh orang itu karena telah mandi 5 kali sehari. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, fadzalika, demikianlah mithlu shalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Allah hapuskan dengan salat 5 waktu itu al-khataya, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil kita. Ini salah satu dari sekian banyak keutamaan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu bisa membersihkan jasmani kita, bahkan juga bisa membersihkan rohani kita. Karena sebelum salat minimal kita harus berwudu, mensucikan, membersihkan badan kita dengan wudu. Bahkan kalau badan kita terasa kotor, bahkan punya junub misalnya, harus mandi dulu sebelum salat. Ini jelas membersihkan jasmani kita, manfaat buat jasmani kita. Dan tentunya karena kita salat berhubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah, itu bermanfaat bagi rohani kita. Bahkan Allah memberikan bonus, memberikan pahala, yamhullahu biha al-khataya. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Setelah kita salat, Allah hapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan pernah kita menyia-nyiakan pahala yang Allah berikan ini. Jangan sampai salat yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pastikan kita semangat salat 5 waktu ini sesuai ketentuan dan syariat, sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Jangan pernah kita bersantai. Jangan sampai kita cuek ketika azan sudah berkumandang. Apalagi hari Jumat, Sayyidul Ayyam, salat Jumat, keutamaannya luar biasa. Yang datang di waktu awal sampai dengan berkorban dengan seekor unta pahalanya. Maka ketika kita masih bersantai ria di kelas, di lapangan, di kantin, padahal azan sudah mau berkumandang, maka berarti kita akan kehilangan pahala yang besar itu. Sungguh luar biasa. Salah satu nasihat seorang Imam Syekh Al-Hasan
Dari 10 wasiat yang beliau sampaikan, yang pertama adalah kata beliau, ila salati mata sami'tan nida mahma kanatil dzuruf. Segeralah bangkit, bangun, dirikan salat ketika kamu mendengar suara azan. Mahma kanatil dzuruf, sesibuk apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, segera laksanakan salat. Sungguh wasiat yang luar biasa. Maka bismillah, sesibuk apapun kita, sedang apapun kita, ketika waktu sholat sudah tiba, apalagi azan juga terdengar dari kanan, kiri, depan, belakang kita, tinggalkan semua aktivitas. Sedang di kelas belajar, istirahat dulu. Sedang rapat, diskor dulu. Sedang nonton TV, matikan dulu TV-nya. Sedang main HP, stop main HP. Segera berwudu, siap-siap sholat 5 waktu ini. Sedang di perjalanan, segera mampir, berhenti di rest area, cari masjid terdekat. Tidak ada alasan bagi kita santai-santai. Tidak ada alasan sedang bepergian. Sekarang sungguh alhamdulillah, hampir setiap kilometer, sekian kilometer ada masjid di pinggir jalan raya. Kita lihat perjalanan Kuningan, Cirebon, berapa masjid. Sekarang muncul masjid-masjid baru. Maka tidak ada alasan kita menunda-nunda sholat. Sungguh wasiat yang luar biasa. Segeralah tunaikan sholat ketika terdengar azan, kondisi kita seperti apapun. Qum ila sholati mata sami'tan nida mahma kanatiz dzuruf. Karenanya mari kita sama-sama perbaiki kualitas sholat kita. Kita tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu ini. Ikhlaskan karena Allah, bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena pengurus OSIS, tapi karena kesadaran kita, keyakinan kita, karena ini adalah fardu ain bagi kita melaksanakan sholat. Maka dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di perjalanan, di tempat acara, pastikan sholat ini nomor 1. Karena keutamaannya sungguh luar biasa. Maka alhamdulillah, bersyukurlah para jamaah kalian, terutama para siswa, dididik oleh guru-guru yang terus mengarahkan kalian kepada kebaikan, kepada pengamalan syariat Islam. Maka jangan sampai ini disia-siakan. Pergunakan sebaik mungkin demi kebaikan kalian, kebaikan kita hidup di dunia dan bekal kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, marilah kita menjadi seorang mukmin muslim yang rajin salat, yang senantiasa salatnya selalu ditingkatkan, tidak menunda-nunda, tidak dinanti-nanti. Maka bismillah, segera laksanakan salat ini. Jangan sampai kita alasan sibuk, alasan capek dan sebagainya, akhirnya kita meninggalkan sholat. Keutamaannya salah satunya adalah tadi dalam hadis Abu Hurairah, Allah akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita setiap kita melaksanakan sholat. Selain itu, secara fisik jasmani juga sangat bermanfaat, karena gerakan-gerakan sholat setelah diteliti oleh para tim kesehatan bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kita, bagi otak, jantung, lambung dan sebagainya. Maka bismillah, mari kita semangat untuk terus melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.